Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, dengan keredaan Malam, Pak. kemurahan hati meluangkan waktu terpaksa belajar malam. Nggak apa-apa ya, yang penting target tercapai. Nah, sekarang bahan sudah saya masukkan juga di e-learn dan proses pembuatan bentuk soal yang seperti itu tentunya juga perlu kita bahas ya. Nah, mudah-mudahan dengan bahasan ada video link YouTube membuat Anda terbantu. Oke, saya akan share screen file yang ada, apa yang akan kita bahas malam ini. Nah, dilihat. Bisa kita lihat bersama. Nah, ini kasusnya. Ini kasusnya. Nah, yang kuning ini apa-apa yang harus Anda buat struktur tabel dan create tabel, buat form sesuai kebutuhan. Jadi ujian Anda pasti seperti itu nanti saya minta, tapi contoh Anda masing-masing. Nah, jadi tidak ada yang sama nantinya. Jadi Anda harus mencari model soal Anda perorangan. Tidak ada yang sama, kalau sama saya nggak akan periksa. Oke, selain buat SQL View, perlu Anda buat report, kemudian makro, serta menu switchboard seperti yang akan kita pelajari malam ini. Ya. Nah, tentunya ini dalam bentuk tabel Excel. Tabel Excel ada dua, ini tabel bantu, ya. Ini tabel proses yang harus kita lakukan sebagai reportnya. Nah, bagaimana tampilan report bisa seperti ini nantinya. Oke, warna sengaja saya bedakan, Anda bisa lihat. Ini tidak perlu Anda buat tabelnya, nanti kita masukkan dalam rumus SQL View. Jadi ini terbantu dalam SQL View nanti. SQL View. Nah, kemudian ini yang akan menjadi tabel database. Jadi struktur tabel yang harus kita pahami. Sementara yang hijau ini semuanya masuk SQL View juga. Ya. Jadi sama SQL View yang hijau ini. Jadi mudah-mudahan Anda paham dengan bentuk desain yang seperti ini. Oke, jadi harus Anda pahami itunya dulu baru sehingga bisa dibuat. Dan ini juga bisa dicari nanti di report. Ya. Nah, ini keterangannya. Nah, nanti Anda lakukan sendiri contoh-contoh soal yang lain. Oke, bisa dipahami untuk penjelasan soal yang akan kita bahas malam ini lewat Microsoft Access. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Saya buka simpanan sebentar ya. Share screen. Sebentar, ini jendelanya kacau. Nah, saya share screen lagi untuk buka Microsoft Access ya seperti ini. Nanti penyimpanannya tentu Anda cari ke lokasi Anda masing-masing, ya, di mana Anda maunya. Ini saya buat kuliah 15 TIK P1 P2. Tanggal 2 Desember. Oke, lalu create. Nah, kita bentuk tabel, diperhatikan bentuk tabel ini. Ya. Nah, sekarang seperti ini kita buat klik kanan, lalu klik kiri design view. Nama tabel dia minta. Ini tabelnya kita buat departemen aja. Departemen. Ya, seperti itu. Nah, lalu ini kita biarkan aja sebagai urut otomatis. Kita biarkan aja seperti itu, tidak akan berpengaruh. Kemudian yang perlu dalam desain tabel tadi hanya dua, NRP dan nama pekerja. NRP, ini teks
Cuma 4 digit di set seperti ini. Nah, sudah. Kemudian nama, teks, ini 30 digit. Nah, selesai. Jadi cuma ini aja isi tabelnya. Prosesnya yang panjang. Ini kita simpan sebagai tabel yang sudah kita beri nama tadi. Ya, kita simpan. The field name is, sorry, apa kesalahan mahasiswa? Mana tadi ini? Ada koma di mana? Sorry, gimana masalahnya ini? Bracket, nggak ada. Itu number aman. Oh, jadi masalah. NRP. NRP. Next. Nama teks. Oh, bracket di mana salah ini? Saya ulang, di kesalahan di mana NRP teks 4 nama teks 30 sudah simpan. Nah, jadi sudah aman, saya close. Oke, jadi hati-hati kalau ada kesalahan dicek kembali kesalahannya itu. Nah, pembuatan tabel yang pertama sudah buat form sesuai kebutuhan. Maksudnya apa? Kalau ini formnya sedikit baru. Create split form. Nah, pilih sesuai dengan selera Anda apa yang ada di sini ya. Tentunya apa yang ada. Ini form input data. Cukup itu saja. Selesai. Close. Sekarang create query design. Nah, ini yang harus Anda pahami di sini banyak rumus. Yang keluar seperti ini, add, close. Nah, ini kita seperti kemarin saya dapat klik kiri tahan boleh, ambil dari sini juga boleh, mana maunya Anda. Oke. Nah, ini saya beri nama atau simpan query 1 hit. Hitung maksudnya ya. Nah, kemudian membuat rumus itu seperti ini, klik kanan, SQL view. Nah, di belakang nama itu saya beri koma untuk membuat rumus. Rumus yang diminta yang pertama, nomor golongan. Nah, nomor golongan, lihat keterangannya di soal, diisi dengan mengambil 2 digit terakhir dari urutan digit NRP. Berarti rumusnya apa yang harus kita buat di situ? Kita harus menggunakan right. Jadi right, kanan maksudnya baca ya, right, kemudian dari departemen NRP ini saya blok, kemudian pindah ke sini. Nah, berapa digit yang dia minta tadi? 2 digit dari itu. Saya kasih koma 2 tutup kurung as nomor golongan. Saya buat seperti itu. Kita tes, save, run. Oh, sorry, ada kesalahan. Tulisan reg yang benarnya gimana? Reg HT. Nah, jadi tahu kesalahannya, reg HT. Save, run. Oke, ini kita contohkan dengan data yang ada. B304. Nah, nama Farah, misalnya, nah, 2/4. Kemudian saya enter lagi contoh yang lain, C403, nah, nama Siti
ganti data. Nah, itu contoh nomor golongan. Nanti dia ada 1, 2, 3, 4. Oke, itu contoh. Kemudian rumus yang berikut kita lanjutkan, SQL view lagi. Yang diminta di belakang kolom koma, apalagi yang diminta nomor bagian. Nomor bagian 2 digit dari kiri dari NRP. Berarti nanti pakai ini lagi, left. Nah, ambil dari departemen NRP ini lagi. ST, 2 digit juga, spasi, as, ingat spasi, ada as itu menunjukkan sama dengan, kemudian spasi nomor bagian. Nah, itu kita save, run. Ini udah keluar B3, C4. Contoh data cukup itu aja dulu. Berikut, rumus yang berikutnya apa yang ditanya lagi, lihat di soal ya. Saya membacanya di soal juga. Dia minta mencari kolom departemen bagian dari pokok pendapatan, departemen. Ini berdasarkan kode B3. Ya, jadi kodenya ada A2, B3, C4, D5. Nah, sekarang untuk A2, lihat keterangan saya ya. Jadi saya buat seperti ini. Kita ngambil dari nomor bagian aja. If buka kurung, nomor bagian ini saya ambil. Nah, lihat saya mengambilnya, supaya Anda tidak bingung juga. Paste. Nah, kemudian koma, nomor bagian, bagian sama dengan, langsung aja sama dengan, tanda kutip, A2, kutip 2, koma, tanda kutip 2, itu bagian operasional. Operasional. Kutip 2, koma, saya ngambil copy paste, tapi ada yang saya ganti-ganti. Hati-hati, ini saya copy paste. Paste, ini ganti kodenya menjadi B3, lalu ini menjadi personalia. Personalia. Dua, paste lagi. Ini kode yang ketiga, nomor bagian ya. C4. C4 dia sebagai equipment. Equipment. Ya, yang keempat lagi yaitu D5 ini sebagai marketing. Oke, ya 4 kode itu nomor bagiannya, tutup kurung sebanyak 4, 1, 2, 3, 4, spasi as, departemen bagian. Saya singkat aja ya. Kita save, run. Nah, keluar. Ya, nanti kalau mau menang 4 itu keluar, kita beri contoh data yang lain seperti ini. Nah, jadi A2, D5 lagi ya. D5, D504. Nama Rahmat. Hidayat. Oke. Satu lagi kodenya C4 sudah, B3 sudah. A2 01 nama Dinda Arfa.
Oke, sudah keluar 4 macam, bisa Anda lihat itu. Ya, oke, cukup jelas. Rumus yang berikut, apa yang diminta lagi? Ya, kita sambung lagi, ini departemen bagian. Sekarang mencari pokok pendapatan, ini udah sering golongan juga. Nah, berarti saya ngopi ini aja. Ini saya kopikan, nah, jadi bisa cepat pekerjaan Anda. Paste, ya. Sekarang jika A2 dia 55.000 pendapatannya. Ini saya ganti aja. 55.000. Oke. Kemudian B2, B3 85.000. Oke, untuk C4 65.000. Untuk D5 75.000. Nah, dengan nilai kecilnya yang Anda pikirkan ya, yang jelas masukkan angka-angka itu gampang, mau jadikan juta, dolar bisa aja. Nah, sekarang ini dapat pokok pendapatan. Pokok pendapatan, saya singkat aja ya, PEN. Save, run, pengetes rumus. Nah, ini sudah semuanya. Oh, ini 850.000, jadi 800-an boleh juga. Tambah 01, tambah 01, tambah 01. Oke, save run lagi. Mau 8 juta nanti juga bisa, silakan diganti-ganti. Oke, selesai pokok pendapatan. Kemudian cari bonus, ada ketentuan. Dibaca bonus itu ada ketentuan. Jika kodenya 03 atau 04 dapat bonus 17% dari pokok pendapatan. Nah, kita buatnya pakai if juga, if buka kurung. Jika golongan, nomor golongan, copy, paste, sama dengan tanda kutip 03, koma, maka dia dapat bonus 17%. 0,17 dikali pokok pendapatan. Paste. Ya, saya koma lagi, saya blok aja ngopi. Paste, lalu ini 04. 04 juga dapat 17%. Nah, lain dari itu nanti dapat tidak dapat 0, berarti nanti OS bonus save run. Oke, jadi yang ini tidak dapat bonus 1 kan karena 01 kodenya. Oke, kita lanjut mencari bonus. Sudah ada 2 rumus lagi. Mencari PPH, ketentuan PPH apalagi ini dilihat sini 7 semua kena PPH, berarti 7,5% dari gaji dari pendapatan pokok pendapatan, berarti 0,075 kali pokok pendapatan. Saya blok copy aja, ambilnya S spasi PPH. Saya save, run. Sudah keluar, kena semuanya. Terakhir mencari total pendapatan. Nah, total pendapatan tentunya di mana kita hitung pokok pendapatan tambah bonus kurang PPH.
Jadi kita ambil dari, nah ini pokok pendapatan, saya blok di sini. Peskan, tambah bonus. Nah, kita blok di sini dulu. Kemudian dikurang PPH. Spasi as total pendapatan. Sorry. Ada yang kapus tadi kayaknya nih. Saya ulangi kopinya. Jadi hati-hati ada yang kapus nanti hilang form itu enggak mau dia. Tambah bonus pes. Ini tutup kurung, balas kurung. Kurang PPH. Spasi as top saja buat pen, top pen aja. Save, run. Nah, selesai semuanya. Jadi itu yang harus Anda pahami untuk mencari ini, ya. Nah, berarti query yang diinginkan di dalam yang tadi SQL view-nya sudah terjawab semua. Nah, sekarang kerja Anda apa? Membuat reportnya. Reportnya ada penjumlahan juga di bawah, jumlah peserta, nilai rata-rata tertinggi, nilai rata-rata dan nilai tertinggi. Nah, gimana caranya? Buat ini dulu, create report wizard. Ambil ini, kebetulan sudah muncul, pindah semua. Next, kita next saja, kita next. Pastikan tabular dan Patriot juga boleh, nggak salah. Next. Mau yang seperti ini juga boleh, nanti mau diganti juga boleh. Backup. Apa tadi saya buat ya? Data departemen. Nah, lalu saya finishkan. Nah, ini disetting karena ada layoutnya yang tidak pas, NRP kecil, golongan kecilin aja ini. Nomor bagian, ada apa? Cukup. Ini yang kekecilan. Oke, kita lihat dulu save report. Nah, saya rasa sudah, ya. Lalu ada yang di bawahnya dibuat gimana? Perhatikan seperti ini, design view. Dia minta yang pertama mencari jumlah peserta, jumlah seluruhnya. Kita buat klik text box. Nah, mau diletakkan di mana gantung aja. Jumlah seluruhnya. Jumlah seluruh. Nah, rumusnya apa itu? Nah, rumusnya sama dengan count T, dari mana ke mana diambil. Top pen aja kita ambil. Nah, rumus itu. Ya, kalau turun dia seperti itu mau dia ada. Oke. Lalu text box lagi mencari nilai rata-rata. Rata-rata dari mana? Nah, rata-rata dari ini aja buat apa? Top pen itu. Saya lupa nih, AVG apa average? Kita coba ya. Lalu top pen. Ya. Nilai tertinggi
Jadi ini rumusnya sama dengan max outpen. Tolong di-mute-kan suaranya dulu. Ini sudah. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Save report. Nah, ini sudah selesai, cuma tinggal pengaturan. Nah, ini bisa Anda atur dengan rata kanan semuanya. Ya, rata kanan. Nah, mau warna huruf silakan. Mau kasih background silakan. Ya, tergantung Anda nanti. Saya hanya menunjukkan langkah demi langkahnya saja. Oke, ada satu lagi kalau mau ditambah, mencari nilai terendah. Siapa itu? Tambah sini. Nilai terendah. Siapa itu? Sama dengan min dari top pen aja ambil. Top pen. Nah, nanti dicek ya enggak itu terendah. Oke, saya save. Buat view. Nah, itu. Oke, ini nanti begitu data Anda tambah, dia ini akan berubah semuanya sesuai dengan yang ada. Lanjut, pekerjaan Anda buat makro. Makronya ada 4, tetapi kita bisa nambah satu hal ya. Tadi formnya 1, kalau form yang seperti ini dia. Sekarang kita buat form yang ada proses hitungnya. Create, di sini ambil. Ya, pastikan ini terklik dulu. Split form. Nah, ini sudah. Nanti Anda tinggal ngambil yang ini. Pilih ya. Save. Ini form input direct process. Nah, langsung proses. Oke. Jadi kalau saya contohkan ini isi data cuma seperti ini. Kalau ini isi data, kita mainkan yang di sini. Nah, saya tambah NRP. Berapa lagi yang belum tadi itu? B302. Nama karya Susanto. Ini otomatis keluar ini. Nah, otomatis keluar semuanya. Ya. Jadi kalau 2 ini otomatis. Oke. Jadi kita lihat ini akan berubah semuanya. Nah, berapa jumlahnya ini 5, ini juga akan berubah sesuai dengan angka yang ada. Oke, kita buat makro yang 5 ini, create makro, open table dulu yang pertama, cari nama tabelnya sini apa, departemen, sama dengan simpan, empty, depth saja buat. Oke, create makro, open form. Nah, dicari di sini form apa, form yang pertama, MF form 1, create open form, ini cari form yang kedua, simpan MF form proses juga dibuat tidak masalah. Oke, create makro open query, cari di sini, query hitung, nama filenya MQ hitung. Oke, terakhir create makro open report. Nah, di sini ambil itu, simpan MR laporan.
Nah, oke. Sudah selesai pembuatan makro, tinggal buat menunya lagi. Oke, create database tool, Sweetboard Manager. Ini jawabannya yes, ya pastikan seperti itu. Kemudian edit, bukan new ya, edit, baru new. Hati-hati nih. Nah, pada new yang ketiga ini keluar edit Sweetboard item, kalimatnya kita buat apa? Buka tabel depth tadi, saya singkat aja. Pilih makro karena sudah jadikan makro, ambil mtdep. Oke, new, kemudian display form 1, cari run makro, ambil form 1, new lagi, display form 2, ambil run makro, ambil form proses ya. New lagi, do hitung, ambil MQ hitung. Nah, terakhir dari yang makro yang ada, cari laporan. Kemudian ambil run makro, kemudian pilih laporan. Nah, untuk form yang tersedia makronya ini sudah selesai. Kemudian kita menambah satu menu pilihan. Nah, menu pilihannya itu adalah exit. Jadi exit K2 line. Nah, ini exit application. Oke. Close. Sudah selesai nih menu Sweetboard. Nah, gitu. Jadi seperti inilah ujian Anda nanti yang harus Anda kerjakan, tetapi prosesnya tentu masing-masing Anda akan berbeda. Anda harus buat sendiri kasusnya. Datanya minimal ya nanti ada keterangan soal saya. Oke, ada pertanyaan? Silakan buka kamera Anda semuanya. Yang hadir 43 orang. Apa? Mohon buka kamera, ada pertanyaan? Halo semuanya. 3 orang bagi berarti ada yang 10 setiap kelas nggak hadir. Buka kamera semuanya. Halo Dandi, aman? Tidak ada pertanyaan Dandi? Aman, Pak. Salsabil, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Suci mana tidur? Nama aja yang ada. Muhammad Azan. Muhammad Zan, ada pertanyaan? Muhammad Zan, ada pertanyaan? Kamu mute ini. Putri Febiola, ada pertanyaan? Pak. Dewi Marcelina, ada pertanyaan? Dewi Marcelina? Enggak, Pak. Aulia, ada pertanyaan Aulia? Aulia Saski. Ke Hani Aulia, ada pertanyaan Hani? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Yosi? Yosi ada pertanyaan? Tidur? Enggak, Pak. Bisa mengerjakannya? Kanza Amani? Kanza ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Farhan ada pertanyaan enggak? Fani Ramawati ada pertanyaan? Tidak, Pak. Aliska? Tidak, Pak. Dia sudah. Siti Zata bisa ya? Bisa Siti? Bisa, Pak. Ivana? Bisa, Pak. Mutia? Insya Allah bisa, Pak. Arya Susanto?
Bisa, Pak. Farah, gimana Farah? Bisa? Berarti diam. Latifah? Bisa, Pak. Latifah Bisa, gimana? Pak. Bisa, Pak. Dela? Dela? Dela Fitriani? Aufa, gimana Aufa? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Muhammad Adib, gimana Muhammad Adib? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Aisyah Rahmi gimana? Bisa, Pak. Oke, bagus. Jadi kebanyakan sudah ngerti nih saya lihat ya. Jadi tidak perlu saya tanya lagi. Pertanyaan saya lagi kepada Anda, kenapa seperti ini? Saya dapat informasi, jadi harus saya kejar pelaporan kuliah karena Anda ujiannya serentak ya. Bahannya juga sudah selesai kita kejarkan. Yang penting Anda banyak latihan dan rajin belajar dengan saya buat tugas-tugas. Kalau tugas sudah dikerjain, otomatis ujian Anda bisa nanti. Siapa yang tidak menyerahkan tugas, ya berarti disitulah keteledoran Anda nanti. Ya, nah, jadi standby-kan tugas lewat WA aja semuanya, WA grup per kelas. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Berarti untuk minggu depan standby untuk ujian ya, ujian UAS. Soal nanti diambil dari Yana juga seperti ujian UTS. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, rekaman pembelajaran sebentar lagi saya kirim. Tentunya saya linkkan YouTube dulu. Dan hasil contoh yang tadi saya kirimkan lewat WA grup juga. Oke, saya stop ini rekaman. Saya ending. Absen tadi sudah ngisi yang jam 4 dan yang jam 20 malam. Yang belum nanti saya bantu. Udah? Ya.